Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong salam pakai kampak, jawab salamnya masih nampak belum kompak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat seluruh guru-guru kami, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir bersama kita hari ini anggota DPD Ustadz Fadil Rahmi, ini sebagai perwakilan kita di pusat. Hadir bersama kita hari ini alhamdulillah yang terhormat Bapak Bupati Aceh Besar, Bapak Muhammad Iswanto STP MM beserta seluruh rombongan. Yang terhormat Muspika Kecamatan Darul Imarah, yang terhormat Bapak Geci Gampung Gugajah, yang terhormat Tuhapet, Tuhalapan, Tuhapakat, Tuha Adat, yang terhormat Bapak Kepala Dusun Perumahan Mesara Agung, yang terhormat para kepala lorong, yang terhormat pengurus BKM Masjid Al-Hidayah, yang terhormat Imam Ci dan seluruh majlis imam Masjid Al-Hidayah Dusun Mesara Agung, ketua pemuda dan seluruh anggotanya, ibu-ibu PKK, remaja masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang insyaallah seluruhnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, serta yang kita muliakan dan kita hormati bersama yang mulia Tuan Guru Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Syekh Haji Abdul Somad Batubara LC Desa MA PhD, yang sudah berada di tengah-tengah kita bersama dengan tim koordinator UAS Aceh. Jalan-jalan ke kota Sabang mestilah singgah di Masjid Agung. Kami ucapkan selamat datang di Masjid Al-Hidayah Dusun Mesara Agung. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara tabligh akbar kajian subuh dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Hidayah Komplek Perumahan Dusun Mesara Agung, Gampung Gugajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Hari ini Senin 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2023 Miladiah, kita mulai. Untuk mendapatkan berkah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali acara ini dengan sama-sama kita membacakan Ummul Quran, Surah Al-Fatihah. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pahala Surah Al-Fatihah yang akan kita bacakan juga, semoga Allah sampaikan pahalanya kepada almarhum Bapak Zulkarnain Bakri Esos. Beliau adalah Ketua BKM Masjid Al-Hidayah.
Sesungguhnya beliaulah penggagas dan pencetus bahwa peringatan Maulid Nabi tahun ini di tempat kita berusaha untuk mendatangkan penceramah, yaitu Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, yang ketika beliau berpulang ke rahmatullah, Tuan Guru UAS bersama koordinator UAS Aceh Ustadz Nazaruddin saat itu sedang berada di Madinah, sedang menunaikan ibadah umrah. Ala hadhihi niyah an-niyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah acara kita hari ini sampai selesai nanti dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan laporan ketua panitia yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Muhammad SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita ucapkan ke pangkuan Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad beserta rombongan. Yang kami hormati Muspika Kecamatan Darul Marah. Yang kami hormati Pak Kesi, Pak Kadus, Pak Imam, pengurus BKM, dan para jamaah sekalian. Kami atas panitia mengucapkan sekali lagi pada Pak Ustadz Profesor Abdul Somad beserta rombongan yang telah hadir di tempat kami. Selanjutnya atas nama panitia kami mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat Mesra Agung, baik itu donatur maupun pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga acara kita dapat terselenggara dengan baik. Semoga menjadi sebab mendapatkan syafaat baginda Nabi di Qiyamil Akhir. Amin amin. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila dalam kegiatan ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Ibarat kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Untuk itu kami susun jadi 10 maaf dipinta. Jalan-jalan ke Kota Padang, singgah sebentar untuk makan rendang. Pembukaan risaya memang tak panjang, berhubung penceramah sudah datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kata sambutan Kepala Dusun Perumahan Mesra Agung akan disampaikan oleh Bapak Saf Hidayat ST.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam kajian subuh di Masjid Al-Hidayah Dusun Mesara Agung. Salawat beserta salam sama-sama juga kita sanjung-sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan dan pengorbanan beliau sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Penghormatan kami sampaikan kepada Bapak PJ Bupati Bapak Muhammad Iswanto. Penghormatan kami sampaikan kepada Bapak Muspika Kecamatan Darul Imarah. Penghormatan kami juga kami sampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Penghormatan kami juga kepada Ustadz Al-Mukarram Profesor Abdul Somad LCMA PSD beserta rombongan dan tim koordinator UAS. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai kepala dusun menyampaikan ahlan wa sahlan selamat datang kepada seluruh jemaah yang telah hadir di Masjid Al-Hidayah Dusun Mesara Agung. Atas nama kepala dusun, saya menyampaikan terima kasih kepada panitia peringatan Maulid dan seluruh masyarakat Dusun Mesara Agung yang telah mensukseskan seluruh rangkaian acara Maulid tahun ini, mulai dari acara kenduri hingga acara puncak pada subuh kali ini. Semoga segala sumbangsi Bapak Ibu berupa moral dan material mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai amal yang soleh. Tidak lupa juga kami haturkan ribuan terima kasih kepada koordinator tim UAS Ustadz Nazaruddin LC dan kawan-kawan yang telah membantu untuk menjadwalkan dan menghadirkan Tuan Guru Kebanggaan Umat Islam seluruh dunia di masjid kami yang sederhana ini, yang hanya berupa masjid dusun. Sementara masih banyak masjid-masjid lain yang juga rindu menghadirkan Ustadz Abdul Somad. Oleh karena itu, momen ini menjadi kebahagiaan dan kenangan indah bagi kami seluruh warga Dusun Mesara Agung. Selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf jika ada penyambutan yang kurang di sana sini dan juga keterbatasan tempat. Saya tidak panjang lebar lagi karena Ustadz juga sudah hadir. Saya tutup demikian sambutan ini, semoga kita dapat mengikuti kajian subuh dan menambah ilmu pengetahuan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sepatah kata dari koordinator tim UAS Aceh disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Haji Nazaruddin LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Singkat saja, sudah banyak sekali ya kata-kata sambutan. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, yang kami muliakan semua guru-guru kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk mempersingkat waktu. Alhamdulillah, pada akhirnya Ustadz Abdul Somad bisa berhadir di Masjid Al-Hidayah Mesara Agung. Alhamdulillah. Di awal komunikasi kami bersama Ustadz Aufa yang selama ini sering berkomunikasi dengan saya untuk bisa menghadirkan Ustadz Abdul Somad di Mesara Agung. Alhamdulillah Ustadz Aufa ya, hasil komunikasi kita yang sedikit memaksa tanda petik ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami dari tim UAS atau saya sebagai koordinator Ustadz Abdul Somad mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila banyak kekurangan selama ini yang kami laksanakan, dan semoga acara ini berjalan lancar dan kita mendapat keberkahan darinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nazaruddin.
Sebelum kita mendengarkan tausiah, maka ada baiknya kita saksikan dahulu penyerahan bantuan 100 sak semen dari Bapak Bupati Aceh Besar kepada BKM Masjid Al-Hidayah yang akan diterima oleh Imam Cik Masjid Al-Hidayah Tengku Idris Salam. Kami persilakan Bapak Bupati didampingi dengan Bapak Zulfahmi sebagai anggota DPRK Ketua Komisi A Aceh Besar. Alhamdulillah, semoga bantuan Bapak Bupati ini bisa kita gunakan untuk pengembangan Masjid Al-Hidayah, terutama fasilitas-fasilitas pendukung seperti MCK dan lain-lain. Terima kasih Bapak Bupati, semoga di waktu-waktu yang lain bisa ditambahkan lagi bantuannya untuk Dusun Besar Agung. Boleh aplaus Bapak Ibu, ucapan terima kasih kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sampailah kita kepada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu tausiah agama dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah, sekaligus nanti ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Tuan Guru Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Syekh Haji Abdul Somad Batubara LCMA PhD. Kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati mana tadi? Aceh Besar ataupun yang mewakili. Kalau tuan membeli cili, jangan lupa membeli peniti. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Para abu, para abi, para tengku, alim ulama, hadirin hadirat, pengurus masjid, ketua beserta hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata saya. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam penjagaan, pemeliharaan, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu bapak anaknya sekolah jauh di luar kota, dari Banda Aceh, dari Aceh Besar, didoakan mudah-mudahan kau selamat nak. Jangan lupa pesankan ke dia, kalau kau mau selamat, sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuh berjamaah sudah seperti sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di Aceh Besar, orang sholat subuh bukan macam sholat Jumat, macam sholat Idul Adha. Entah subuh ini aja, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaallah.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau mau melihat orang Islam, tengok solat Idul Fitri. Kalau mau melihat orang beriman, maka lihatlah solat subuh. Kenapa? Karena Islam itu nampak, bisa dilihat mata, disaksikan dengan panca indera, tapi iman itu berada di dalam, tidak kelihatan. Makanya di KTP kita selalu ditulis agama Islam. Idul Fitri nampak, Idul Adha nampak, tapi kalau sholat subuh tak nampak mukanya Pak Ustadz. Idul Adha nampak. Kenapa nampak? Mau ngambil kupon. Saudara yang dimuliakan Allah, bapak sama ibu mesti kompak untuk membangunkan anak sholat subuh berjamaah. Apa kata bapaknya? Bangun nak, bangun. Aku dituntut nanti di hadapan Allah, selangkah kakiku masuk surga. Kalau kubiarkan kau tidur subuh, selangkah juga kakiku masuk neraka. Bangun. Datang istrinya, biarkanlah bang, ini kan tanggal merah. Ini tidak kompak, mesti bersama. Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Semua akan ditanya. Inna sam'a, dengar baik-baik anak sholat subuh atau tidak. Wal basar, pandang baik-baik, lihat anak sholat subuh atau tidak. Ustaz, dari tadi yang disebutnya anak. Saya Pak Ustaz, anak saya tak masalah. Yang masalah laki saya Pak Ustaz. Betul kata Ustaz, kata Ibu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Laki-laki lah yang bertanggung jawab membangunkan istrinya untuk tahajud, sholat subuh. Dia ambil air, dia percikkan ke wajahnya. Wake up my darling. Itu kalau nikahnya baru sebulan. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun. Itu tanda sayang, bukan tanda marah. Kenapalah jamaah ini tak ada yang menengok kemari? Rupanya ada layar di dalam. Masya Allah, tabarakallah. Biasanya saya yang di dalam masjid, jamaah di luar. Ini dibalik orang ini. Apa yang salah ini? Hah? Oh, terlipat. Alhamdulillah. Di tempat lain pernah juga saya begini, mohon maaf Pak Ustadz salah. Saya tanya kenapa salah? Ini sebetulnya selempangnya untuk bupati gitu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tuan menangkap banteng di Pulau Buru, kenapa Ustadz ini nampak ganteng? Karena memakai selempang yang baru. Sampai kemana tadi? Hilang pula banget. Bahwa kita temanya adalah kita rajut ukhuwah Islamiyah dalam menyongsong masa depan yang lebih baik dalam Gampong Gue Gajah, Musara Agung, merajut ukhuwah. Kau udah lama berkawan sama dia? Oh, dari kecil kami berkawan Pak Ustadz, bersaudara kami Pak Ustadz, ukhuwah Pak Ustadz. Kenalnya di mana? Aduh, nggak enak mau diceritakan Pak Ustadz. Kenapa? Sama-sama sakau kami dulu Pak Ustadz. Ini namanya ukhuwah, tapi bukan ukhuwah Islamiyah, namanya ukhuwah syaitoniyah. Saudara yang kesetanan. Ya, itu kawan ayah ya. Oh, itu kawan ayah, akrab sama ayah. Duit ayah, duit dia, kantong ayah, kantong dia, tapi bini ayah tidak bini dia. Gimana ayah bisa kenal sama dia? Tak usahlah aku ceritakan, tak enak untuk diceritakan. Beda dengan jamaah Masjid Al-Hidayah. Di mana kenal dulu? Kami kenalnya sama-sama sholat subuh berjamaah. Bahkan jodohnya pun jumpa waktu sholat subuh berjamaah. Habis pengajian Pak Ustadz, begitu keluar masjid hilang selop. Pas sedang mencari-cari itulah berlagalah biniku sama calon istriku itu Pak Ustadz. Begitulah indahnya. Mudah-mudahan kita, anak kita, cucu kita sampai hari kiamat semuanya istiqomah sholat berjamaah.
Man salat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis itu dia tidak pulang, dia duduk berzikir niat Allah hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadisnya tidak ada ikhtilaf antar ulama. Kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, hadithun hasan. Jadi habis sholat subuh itu jangan langsung pulang. Mohon maaf Pak Ustadz, saya permisi, jangan pulang, sebentar aja Pak Ustadz, jangan pulang. Habis karpet, rupanya mencret. Jadi kalau memang dia mau pulang, silakan aja pulang. Habis itu balik dia lagi, nggak apa-apa, itu karena darurat. Tapi kalau tak ada urusan, tak ada apa-apa, maka duduk di masjid berzikir. Apa zikirnya? Terserah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, mengamalkan istighfar, menzikirkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesempitan kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Memperbanyak istighfar. Tapi pelan-pelan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya banyak tengok orang mau ngejar 1000 istighfar, coba apa ini? Nanti keluar catatan sama malaikat, habis sholat subuh, habis sholat subuh, habis sholat subuh, habis sholat subuh, kumur. Apalah salahnya pelan-pelan? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Pendek kali Pak Ustadz, ada yang panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang Pak Ustadz, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika ma stata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang kali Pak Ustadz. Inilah masalahnya jamaah nih. Dikasih zikir pendek, minta yang panjang, dikasih yang panjang, panjang kali kata dia. Kalau ada orang-orang mencem gini, bawa ke pantai. Maksudnya Pak Ustadz, celupkan ke laut. Apalagi zikir yang bagus? Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, tapi berat nanti pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, kalimat ini disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus diamalkan. Apalagi kalimat yang bagus? Di antara semua zikir, afdalu zikri la ilaha illallah. Begitu dalam hadis. Adapun tambahan fa'lam, itu adalah pemberitahuan kepada jamaah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau kenapa zikir tak kuat? Shh, jangan kuat-kuat. Tengok nih ayatnya. Walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Kalian yang berzikir kuat selama ini, Tuhan bukan peka, Tuhan bukan tuli, kenapa kuat-kuat? Betul juga ya. Kenapa zikir kita kuat selama ini? Akhirnya sejak mendengar ceramah itu tak berzikir sama sekali. Pusing kepalaku, kata Ustadz ini zikir kuat-kuat, kata Tengku ini zikir kuat-kuat, kata ini tak boleh kuat. Bagus, aku tak berzikir sama sekali. Makanya ngaji. Kalau ngaji tidak ada ikhtilaf. Adapun tentang zikir kuat-kuat, zikir kuat itu mengusir setan. Makanya azan itu kuat. Azan, ketika azan berkumandang, setan lari. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Allahu akbar, Allahu akbar, terkentut setan lari.
Makanya dicari muazin itu yang suaranya paling mantap, paling kuat, paling nyaring, paling tajam, itu azan. Ini sekarang yang azan tahun 80 itu juga lagi sampai sekarang. Zaman ayah kita dia azan, sampai zaman anak kita pun dia juga lagi azan. Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa tidak, katanya. Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Makanya tadi waktu saya berdiri tadi, abang itu kan langsung bertakbir kan, Allahu Akbar. Saya paham dia ngusir setan. Jadi tengok aja jamaah udah mulai agak-agak mengantuk. Nah, apalagi hari Jumat, khotib naik ke atas, khotib berapi-api cerita Palestina, kawan tuh di bawah berair-air. Nah, ngusir setan dia takbirkan loh, Allahu Akbar. Ustad, ya kalau tak mempan diusir pakai takbir, pakai ayat kursi, karena memang sekarang lagi banyak mencari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa nama Allah? Siapa nama Tuhan? Siapa namanya yang kita sembah? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia bukan hidup, dia maha hidup. Apa bedanya dengan kita? Kita hidup bisa mati, sedangkan dia Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya, bagaimana rezeki saya, bagaimana perjalanan karir saya? Al-Qayyum, dia mengatur segala perjalanan hidup di dunia. Apakah dia mengantuk, dia letih, dia lesu, dia letoy, dia loyo? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dia memang berkuasa, apa kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang bisa menolong kalau dia tidak izin? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Kira-kira tahu tak apa yang berbisik dalam hati? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul habis. Salat subuh baca ayat kursi banyak-banyak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini pun zikir-zikir juga, membaca Quran. Tapi Pak Ustadz, di tempat kami kebetulan ada ceramah, gak usah berzikir, duduk aja dengar ceramah. Saya pernah ceramah, bapak-bapak di bawah buka Quran dia. Mau kulemparkan aja mic dulu saya. Macam tak ada waktu lain baca Quran. Mana bisa baca Quran mendengar ceramah? Kita nggak bisa kerja dua-dua. Makanya dalam ayat dikatakan wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, keep silent, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat Allah. Tapi saya kan orangnya tak pemarah, jadi waktu itu saya diam aja. Tapi Ustaz, kami dengar ceramah itu berapi-api mengamuk. Itu bukan saya, sound sistemnya mantap. Emang Masjid Al-Hidayah, Al-Hidayah betul. Pernah juga saya ceramah, saya bilang memang Masjid At-Taqwa ini. Jamaah senyum aja, saya kira senyum senang, rupanya salah sebut. Masya Allah, Masjid Al-Hidayah. Saya dikasih tahu sama Ustadz Nazar. Kata Ustadz Nazar, Ustadz Somad, Masjid Al-Hidayah ini masjidnya kecil, masjid di kampung, nggak terlalu besar, tak ramai. Saya bilang, kok bisa dapat jatah orang nih? Kata dia, ini masjid kita ini masjid masuk daftar ordal ini, kata dia. Orang dalam. Ustadz Aufa itu alumni Al-Azhar Kairo, mengajar di sini, mengajar fikih manhaji, bagaimana fikih, bagaimana dalilnya, bagaimana ijma, bagaimana halal haram makruh mubah, Quran hadis ijma qiyas, itu jelas beliau pula yang mengajar. Tafsir Al-Quran bukan sekedar baca Quran, bukan sekedar tarannum Quran, tapi memahami Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak memahami Al-Quran? Itu langsung oleh alumni Al-Azhar, namanya Ustadz Ayo.